Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadaratil kiram, majlis ta'lim al-ikhlas Hegar Asri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biiznillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali di dalam rangka i'tikaf di Masjid Al-Ikhlas, dan mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, inayah, fadilah, syafaah, darajah kepada kita semuanya, wabil khusus kita yang ada di bulan Rajab, yang bulan Sya'ban ini, yang sebentar lagi akan memasuki bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Allah senantiasa menyucikan zahir batin kita, dan insyaallah kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan yang siap, yang disucikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam kiranya Allah sampaikan kepada qudwatuna wa habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, masyayikh dan guru-guru kita. Dan mugi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya, hamba Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mugi Allah Subhanahu wa taala menutup ayat hidup kita dalam dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelupaan ini bawa kitabnya. Biasanya kan kita ngaji di masjid ini melanjutkan daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali, karya beliau yakni Bidayatul Hidayah. Namun pada kesempatan kali ini kita membawa kitab tafsir, maka kita akan mengaji kitab tafsir tentang bulan Sya'ban. Alhamdulillah, kita telah melewati malam pertengahan Sya'ban. Jadi kalau dihitung mundur berarti akan sampai ke Ramadan kira-kira 2 minggu lagi. Kudu bagja, kudu seneng kita masuk di bulan Ramadan. Ya. Karena hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Alhamdulillah. Yang penting mah senang dulu. Senang artinya senang gimana? Bagja. Bagja itu tidak harus punya duit. Bagja itu tidak harus baju baru. Bagja itu tidak harus ketika dapat gaji 13. Atau dapat pesangon ketika ada di bulan Lebaran. Tapi syukur-syukur dapat semuanya yang tadinya kan gitu. Tapi nikmatnya Allah itu tidak hanya di situ, bahkan satu tetes air hujan yang turun ke bumi dihirup oleh kita, masih bisa nafas kita, masih bisa jalan ke masjid, masih sholat jamaah, baca Quran nyaman, anak istri masih sehat. Itu pun adalah fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat apalagi yang engkau dustakan.
Maka harusnya pantas ketika kita masuk di bulan Ramadan, masuk di bulan yang mulia, syahrul Ramadan ay syahrul Quran, maka pantas kita bagja dan senang ada di bulan tersebut. Artinya, umur yang diberikan Allah itu masih sampai untuk melaksanakan puasa di tahun 1445 Hijriah. Banyak orang yang tidak sampai ke bulan ini, banyak orang yang tidak bisa berpuasa karena Allah cabut nikmatnya. Kemarin kami selesai menjenguk seseorang yang dia diberikan sakit. Sakitnya itu, perutnya itu isinya gas. Ya, isinya gas. Akhirnya apa? Besar ketika beliau wafat. Ternyata usut punya usut, Allah hanya mencabut satu nikmat, tidak bisa kentut. Ya. Gak bisa dia kentut. Gas yang ada itu tidak bisa keluar. Ini akhirnya orang tersebut meninggal di asbabihi. Jadi nikmat itu banyak. Bahkan hanya sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Yang terkadang ketika perkara tersebut keluar dikatakan jijik, keluar dikatakan kotor, bahkan dikatakan hina, kurang sopan. Tersebut itu juga adalah nikmat. Maka pantas ketika di dalam surat Ar-Rahman tadi Allah mengingatkan kita setengah dari ayat tersebut, setengah dari surat tersebut ini mengulang-ulang ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa saja, nikmat apa lagi yang engkau dustakan? Jika kita lihat seluruh anggota tubuh kita, maka di situ terdapat banyaknya nikmat. Jika kita lihat anak istri kita, ini banyak dan bahkan ribuan, puluhan ribu, miliaran nikmat Allah yang dititipkan di situ. Ya kan tadi berkaca dari tragedi yang belum lama ini, bahwa kita pun masih ada di Hegar Asri kemarin tidak kehujanan, tidak rusak rumahnya, ini juga adalah nikmat. Di belum lama ini, yakni di Bandung, ada topan tornado yang akhirnya menghanguskan lebih daripada ribuan rumah yang dilewatinya. Bahkan itu baru pertama kali dalam sejarah Indonesia ada topan tornado. Ya, di Bandung kemarin. Rumah kita masih ada juga, alhamdulillah. Walaupun ada sebagian yang udah lunas, sebagian belum. Tapi itu adalah nikmat Allah. Kembali kepada ayat tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan di dalam syahrul Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, di antaranya adalah mengingatkan bahwa yarfa'ullahu a'malal ibad kullaha fi hadzal syahri. Yarfa'ullahu ngangkat sapa Allah a'malal ibad ing pira-pira penggaweane pira-pira kaula. Allah mengangkat akan amal seorang hamba, amal hamba-hambanya seluruhnya di dalam bulan ini. Jadi disetorkanlah amal catatan yang itu berbentuk tahunan. Karena di dalam riwayat kita menemukan Nabi, kenapa wahai Rasul engkau berpuasa yaumil khamis? Karena pada hari itulah kami diangkat amalnya. Dan aku ingat dan aku senang ketika amalku diangkat, maka aku dalam keadaan berpuasa. Ada yang
harian. Ketika seorang hamba sholat, maka sholat itu langsung dihisab oleh Allah. Ada yang mingguan, tadi ketika yaumil khamis. Ada yang bersifat bulanan, ada yang tahunan. Namun dari banyaknya riwayat yang menjelaskan bahwa amal seseorang itu diperiksa, dan ini menunjukkan bahwa ternyata tingkah laku hamba, tingkah laku seorang muslim, bahkan seluruh umat manusia adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah riwayat, seseorang yang menguap saja aibnya, ini dicatat oleh malaikat. Seseorang yang hanya, bahasanya kita pernah nggak ngitung sehari berapa kali kita menguap? Pernah ngitung? Belum tentu ada yang ngitung. Dan belum tentu ada yang ingat berapa kali saya menguap di dalam satu hari. Malaikat ini tidak akan lupa catatan seseorang. Oh, fulan bin fulan fi yaumi hadza fi syahri hadza wa fi sanati kadza, menguap jumlahnya sekian. Dicatatlah itu uap. Dicatatlah berapa kali dia menguap, karena ternyata menguap juga adalah nikmat dari Allah yang kudu dipertanggungjawabkan. Bahkan seseorang yang ketika di dalam tidurnya ngelilir. Ngelilir itu artinya ngigo. Bahkan kita sendiri yang melakukannya aja tidak tahu. Lupa apa yang kita ucapkan ketika kita ngigo, ya. Atau kondisi kita lagi capek, apalagi tiba-tiba teriak. Wah. Kenapa? Karena di dalam mimpi kita dikejar-kejar kuntilanak atau dikejar-kejar setan. Kita sendiri nggak ingat dengan catatan itu. Kita sendiri nggak ingat dengan ucapan itu. Bahkan seseorang ketika di dalam ngigonya saja dicatat oleh malaikat. Subhanallah. Apalagi ucapan-ucapan kita dalam keadaan sadar, ucapan-ucapan kita dalam keadaan sehat, langkah kemana kaki kita, apa yang kita pegang, apa yang kita lakukan, pasti ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Di dalam keterangan hadis, coretnya di sini, bahwa di antara umatnya Nabi Muhammad yang terakhir banget masuk ke dalam surga. Bahwa umatnya Nabi Muhammad yang terakhir banget masuk ke dalam surga, yakni adalah orang yang sudah habis catatan kebaikannya, habis catatan amal solehnya, dan diperintah oleh Allah, wahai malaikat, coba puter-puter lagi itu buku catatan amal yang disetorkan setiap tahun. Coba lembar demi lembar, cari itu amal baiknya dia, cari amal solehnya dia yang sekiranya masih tersisa dan belum dimasukkan ke dalam mizan. Ya. Oh ya Rabb, ini ada catatan bahwa orang tersebut ketika di dalam mimpinya, di dalam waktu tidurnya, dia mengigo. Adilnya malaikat ini gini ya. Orang tersebut ngigo, dan ketika dia ngigo tersebut, ya Rabb, dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dia di dalam mimpinya ketakutan dikejar kuntilanak. Jadi orang tersebut ini ngigo, jadi ketakutan dia dikejar setan. Ya, ngos-ngosan lah bahasanya kita. Dan ketika dia dalam keadaan takut tersebut, barulah teringat Allah.
Akhirnya dari lisannya itu yang secara di bawah alam sadar itu ucapan itu keluar. Dan orang tersebut murni karena takut karena setan, bukan karena ingin dekat dengan Allah. Jadi karena apa? Karena dikejar-kejar oleh kuntilanak atau setan, akhirnya dia apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kayak kita pernah kan ya direp-repnya gitu ya. Direp-rep ya. Kita ngerasa dilindih, didudukin atau direp-rep sama jin. Akhirnya apa yang kalau kita teriak-teriak belum tentu bisa, akhirnya apa aja dibaca lah gitu ya. Apa aja dibaca, dari mulai bisa baca kulhu, baca tasbih. Tujuannya itu agar kita ya Allah bisa selamat, ini masih pengen hidup lagi. Saya masih punya anak bini. Nah, sama seseorang itu akhirnya apa? Oh, dia mengucapkan kalimat tauhid tadi di akhir ataupun di dalam catatan akhirnya, dan wasilah dengan ucapan tersebut, wahai malaikat, walaupun dia takut karena syaitan, tapi dia menyebut namaku, maka dengan ini kami masukkan dia ke dalam surga. Alhamdulillah. Jadi masya Allah. Jadi alhamdulillah catatan itu kita amal ibadah kita itu dicatat. Kalau seandainya catatan ini tidak ada, maka tidak adillah kita hidup di alam dunia. Karena terkadang kebaikan itu tidak selamanya tampak oleh orang. Kebaikan tidak selamanya dibalas dengan kebaikan. Bahkan ada istilahnya, air susu dibalas dengan air tuba. Maka seorang muslim ketika dia dikatakan amal ibadah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, ini kudu bagja, kudu senang. Oh ya Allah, mungkin tidak ada orang yang tahu ketika kami mengambil uang 5.000 rupiah di kantong kami masukkan ke dalam kelopak dengan niat kami minta anak soleh, minta istri yang solehah. Kalau seandainya hanya penilaian itu dari mata orang yang memandang, mungkin ini tidak akan dicatat. Tetapi adilnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menulis catatan amal ibadah itu hatta dengan kerenteng hati kita yang baru kita ucapkan di dalam hati kita, ini sudah dicatat oleh malaikat. Alhamdulillah. Nah, maka ini adalah kabar bagus. Kenapa? Karena terkadang yang namanya kebaikan itu tidak selamanya dibalas dengan kebaikan, karena dunia bukan tempatnya adil. Keadilan itu adalah tempatnya di akhirat. Keadilan itu tempatnya nanti setelah kita selesai di alam dunia. Maka jangan kecil hati kalau di dalam dunia ini mungkin keadilan tersebut belum didapatkan, belum diraih, dan belum dibalas di alam dunia. Tapi hakul yakin, insya Allah yaumul jaza, hari pembalasan itu akan datang. Nanti yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan, dan bahkan walaupun hanya sebesar biji sawit. Itulah makna wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Diangkat amal ibadah itu adalah ketika di bulan Sya'ban. Dan bahkan di dalam beberapa riwayat para sahabat, di dalam riwayat beberapa ulama, khususnya ketika di masanya para tabi'in, ini mereka mengagungkan bulan Sya'ban. Dan bahkan di dalam riwayat Imam Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan, kami tidak pernah melihat Rasul ini puasa sebanyak di bulan Sya'ban. Karena yasumu Sya'bana kullahu. Karena ono opo nabi, sopo nabi, iku yasumu
berpuasa Sya'ban ing dalam bulan Sya'ban kullahu hale sekabehane. Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya dari awal bulan sampai akhir bulan. Dan Nabi ditanya, "Ya Rasul, kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban?" Karena sebagian banyak orang ini melupakan Sya'ban. Mengagungkan mereka di bulan Ramadan karena turunnya Al-Qur'an. Mengagungkan mereka di bulan Rajab karena salah satu daripada 4 bulan yang mulia. Karena terdapat Lailatul Qadar di Ramadan. Karena terdapat Isra wal Mi'raj di bulan Rajab. Tapi mereka banyak melupakan Sya'ban. Dan kami mengagungkan Sya'ban karena sesungguhnya di dalam Sya'ban diangkat amal ibadah seluruh hamba dihadapkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka kami senang ketika amal ibadah kami disetorkan, diganti bukunya kami dalam keadaan puasa. Kalau kemarin kalau tanggal 14 malamnya disetorkan, tadi ada yang puasa kagak? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Kodenya mau kita, oh ya Allah, ini sekarang lagi pemeriksaan gitu ya. Biasanya gitu kan, kalau bawahan, kalau atasannya datang ya, mau bakal diperiksa, itu yang biasanya males datang jam 9, datang jam 7. Karena apa? Karena hari ini bakal diperiksa. Malamnya nggak bisa tidur, apalagi diperiksanya sama BPK KPK. Udah susah ini ya. Karena kalau ini laporannya nggak beres, catatannya ada, bonnya nggak ada, bisa-bisa kita ditangkap. Malamnya nggak bisa tidur. Malamnya nggak bisa tidur karena besok pagi akan diperiksa, ada pemeriksaan Badan Keuangan Negara. Akhirnya apa? Wah, sibuknya luar biasa. Ini baru di alam dunia. Yang hanya ngerti gitu ya. Dengan apa? Dengan catatan dan mungkin saja bisa dimanipulasi dan dibohongi. Tapi sesuatu yang tidak akan bisa dibohongi adalah catatan amalnya seorang hamba di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita tahu ya, ini akan diperiksa, akan dicek, akan dikalkulasi oleh yang punyanya, bukan Indonesia lagi, yang punyanya alam semesta jagat raya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sibuknya dulunya kita. Cuma karena kita tidak tahu, karena khilaf, karena lalai, ya akhirnya hari-hari santai-santai saja. Dan seolah-olah itu hanya dongeng belaka, hanya omong-omongan orang yang tidak, hanya pinter-pinter di ustaz aja. Gitu ya. Padahal ini adalah ucapan seorang hamba yang yang mustahil dia berbohong. Siapa itu? Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Yarfa'ullahul a'malana ibad kullaha fi hadha syahr. Manusia, Allah itu mengangkat catatan kalian semuanya pada bulan ini. Maka kudunya mah kita di bulan ini, sebelum datangnya bulan Ramadan, pandai-pandai kita mengintrospeksi diri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sejarahnya ternyata tradisi mengagungkan Sya'ban ini juga dilaksanakan oleh para tabi'un. Ini generasi ketiga di umat Islam dan dikatakan sebagai khairul qurun qarni summal ladzina yalunahu summal ladzina yalunahu. Kurun terbaik adalah kurun kami, berarti kurunnya Rasul. Summal ladzina yalunahu, surunnya para sahabat khulafair rasyidin. Kemudian kurun yang ketiga adalah orang-orang yang bertemu dengan sahabat dinamakan tabi'in.
Nah, golongan tabi'in ini diantara tradisi dari golongan Syam, ya. Ini seperti Syekh Khalid bin Ma'dan, Syekh Mahkul, Luqman bin Amir, dan diantara yang lainnya. Ini mereka mengagungkan Sya'ban. Dan mereka bersungguh-sungguh di dalam beribadah di dalam bulan tersebut. Dan bahkan mereka melakukan beberapa ibadah khusus dari beberapa jenis ibadah. Contohnya adalah sholat, tilawatul Quran, zikir, dan berdoa. Adapun ini tidak masyhur dari beberapa ulama dari ahli Hijaz yang mereka mengingkari perkara tersebut dan mereka mengatakan itu adalah bid'ah. Namun mu'allif di sini menegaskan wal haqqu, adapun perkara yang benar, bahwasannya seorang muslim idza istaghala fi tilkal lailah, jika dia menyibukkan diri di dalam malam tersebut dengan beberapa jenis ibadah, contohnya sholat, tilawatul Quran, zikir, dan doa, maka hal tersebut tidaklah bisa dikatakan sebagai perkara yang ingkar, perkara yang harus dimakruhkan, perkara yang harus dibid'ahkan, didolalahkan, hatta dikatakan sebagai perkara yang finar, masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena dilihat isinya adalah min a'malil ibadah, di dalam rangkaian ibadah. Contoh misalnya ada di dalam sebuah majelis, tiba-tiba Ustadz Ahmad mengajak jamaah Al-Ikhlas, ayo nanti malam nisfi Sya'ban kita sholat tasbih. Kita melaksanakan sholat tasbih karena sholat ini secara qat'iyah dari hadisnya keluar diperintahkan kita untuk sholat kalau bisa mah tiap minggu. Kalau bisa, kalau nggak bisa tiap minggu, tiap bulan. Kalau nggak tiap bulan, setahun sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali. Siapa yang tidak melaksanakan sholat tasbih seumur hidupnya, maka orang tersebut tidak melaksanakan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba diajak oleh DKM, ayo sholat tasbih. Maka walaupun hanya dilaksanakan pada malam itu, ini min anwa'il ibadah, adalah dari rangkaian ibadah yang kudunya mah seneng ketika diajak atau dilaksanakan secara bersama-sama. Atau setelahnya, ayo kita baca Yasin 3 kali. Atau kita baca Khatmil Quran. Walaupun secara Nabi tidak melaksanakannya secara khusus, sahabat juga tidak melaksanakannya. Namun apa salahnya ketika Quran tersebut dibaca pada malam tersebut? Karena yang namanya baca Quran, mau kapan saja, mau di mana saja, mau di bulan apa saja, selama itu Qurannya dibaca dan tidak dibaca di tempat-tempat yang tidak bolehkan, maka perkara tersebut adalah perkara bagus, perkara khair. Nah, para jamaah, artinya apa? Artinya ini adalah ayo perkara-perkara tersebut disiarkan, digaungkan. Untuk apa? Untuk mengisi jenis-jenis ibadah. Namun ini menunjukkan bahwa sholatnya, boleh nggak sholat yang lain? Boleh. Sholat taubat, sholat hifzil iman, sholat birrul walidain, sholat awabin, sholat apa aja boleh. Ya.
Hatta kita mau mengadakan sholat nih, ayo sholat taubat bersama-sama bareng-bareng kita taubat. Ini bisa. Ataupun mau tilawah Quran, oh yang biasanya Yasin 3 kali, ganti nih. Kita lagi butuh duit buat datangnya bulan Ramadan, buat lebaran, ganti waqiah, mangga. Tidak ada yang bertentangan. Kenapa? Karena memang ini adalah ibadah, anwa'il ibadah, jadi jenis-jenis ibadah. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, bahwa ternyata di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal ibadah seluruh hamba dan disetorkan pada setiap tahunnya. Kejadian yang kedua yang terbesar ketika ada di bulan Sya'ban adalah Allah Subhanahu wa taala memindahkan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa ilal Masjidil Haram. Ini terjadi pada bulan Sya'ban. Diabadikan kejadian tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami melihat menadahnya wajahmu ke langit. Kami melihat wajahmu wahai Muhammad ketika ditadahkan ke langit. Karena di dalam asbabun nuzulnya Nabi ketika itu memandang langit dan meminta, ya Allah, seandainya kami sholat seperti ketika ada di kota Makkah, ngadepnya ke kiblat. Tapi sekarang kami ada di kota Madinah, hijrah, engkau memerintahkan kami sama kiblatnya dengan orang Yahudi. Pengen kami ketika sholat ini sama seperti di kota Makkah, menghadapnya kiblat, menghadapnya bangunan yang dibuat oleh Ibrahim, menghadap bukan ke Masjidil Aqsa, karena Yahudi juga sholatnya menghadap sana. Dan konon ketika umat Islam menghadap kiblat yang sama dengan umat Yahudi di Aqsa, ini orang Yahudi merasa gumede, ya. Orang Islam lihatin, mengaku umat terakhir, umat Rasulullah, mereka kiblatnya sekarang induk ke kita, mengikuti ajarannya Musa alaihi salam. Merasa besar, merasa jadi imam mereka. Maka inilah akhirnya kegundahan ini diungkapkan. Bahkan di dalam sebuah riwayat, Jibril ini mendengar curhatannya Rasul. Rasul berkata, wahai Jibril, cobalah engkau ungkapkan, katakan kepada Allah bahwa seandainya boleh, kami itu ingin sholat menghadap bangunan yang dibuat oleh kakek kami Ibrahim alaihissalam. Mintalah itu kepada Tuhanmu, wahai Jibril. Tapi Jibril menjawab, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau akramu alaihi minni. Engkau itu lebih mulia daripada aku, Muhammad. Jika seandainya engkau meminta, maka kudunya mas saya yang minta kepadamu, karena engkau lebih mulia daripada kami. Maka disitulah Nabi Muhammad SAW naik ke sebuah bukit,
diada di kota Madinah. Dan ketika itu Nabi walaupun tanpa mengucap melihat tatapannya ke langit, dalam hatinya bicara, ya Allah, mugi ini kiblat diarahkan menuju Masjidil Haram. Walaupun hanya melihat ke langit, ternyata Allah mendengar. Dan di sini dikatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh wahai Muhammad, akan kami palingkan kiblat kepada arah yang engkau ridhoi. Maka dari itu, walli wajhaka syatral masjidil haram, arahkanlah wajahmu ketika salat ke arah Masjidil Haram. Dan ketika itu adalah tepatnya pada bulan Sya'ban, setelah 17 bulan umat Islam salatnya menghadap Masjidil Aqsa. Dan ketika pada bulan Sya'ban, tepatnya salat asar, di dalam riwayat ini nisfi Sya'ban, ya. Nah, adapun dalam riwayat yang lain Rajab. Namun pada bulan tersebut ketika dapat sholat asar 2 rakaat, kalau kita ada di Madinah berarti Masjidil Aqsa ada di mana? Di Kaler, ya, di utara. Berarti sholat madhab utara. Nah, dapat 2 rakaat, Jibril datang, Muhammad doamu diijabah. Ketika itu Nabi Muhammad Sami Allahu liman hamidah, ruku bangun, maka diputarlah badannya oleh Jibril. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, yang ketika awalnya takbir dia menghadap ke Masjidil Aqsa, diputar badannya menuju Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan palingkanlah seluruh umat yang ada ketika di dalam salat dengan Masjidil Haram. Dan ketika itu 2 rakaat yang terakhir Nabi salatnya menghadapnya ke Masjidil Haram. Artinya apa? Salat pertama madhabnya ke utara, berbalik arah menghadap selatan, karena ketika ada di kota Madinah ini kita haram ini ada di arah selatan. Jadi putar balik. Yang pertamanya makmum ada di belakang, tiba-tiba berubah arah, makmum ada di wah, ini nah 2 kiblat tersebut diabadikan ada di kota Madinah, namanya Masjid Kiblatain. Jadi Masjid Kiblatain ada di kota Madinah. Nah, pertama kiblatnya Masjidil Aqsa, berubah arah menjadi Masjidil Haram. Nah, inilah 2 kiblat di dalam satu sholat, ketika itu sholat asar. Dan Nabi Muhammad diabadikan tempatnya masjid itu sekarang di Masjid Kiblatain. Dan insya Allah nanti semua jemaah yang hadir ataupun yang tidak hadir diberikan rezeki bisa berangkat ke Baitullah, bisa berangkat dan ziarah ke Masjid Kiblatain. Oh, kami tahu dulu cuma ngaji doang, cuma dapat cerita. Oh, sekarang inilah masjid dengan 2 mimbar. Mimbar yang satu ada di sebelah utara, mimbar yang kedua ada di sebelah selatan. Dulu ternyata umat Islam tuh madhabnya ke sana ketika sholat, tapi sekarang berubah arah ke Masjidil Haram yang ada di sana. Oh, inilah bukti sejarah bahwa Nabi juga pernah menghadap ke Masjidil Aqsa. Subhanallah. Insyaallah kita semuanya bisa punya kesempatan untuk ziarah ke Makatil Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, ziarah di Raudhah, dan insyaallah kembali membawa umrah dan haji yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya, udah waktu Isya. Ada pertanyaan? Dan informasi bahwa alhamdulillah pondok pesantren Al-Quran Al-Munawwarah sudah mulai dibangun untuk gedung yang baru, dan kami menginformasikan kepada seluruh jamaah, ayo bantuin bareng-bareng, kita gotong royong. Kalau sendiri mungkin berat, tapi insya Allah dengan jamaah bareng-bareng ini kita sedang membuat fondasi untuk pembangunan
untuk bangunan pesantren, dan insya Allah ini akan dijadikan sebagai tempat untuk kita belajar Al-Quran bersama-sama. Dan siapa yang menanam di situ satu sak semen, satu butir pasir, ataupun satu batang besi, akan menjadi malaikat yastaghfir ila yaumil qiyamah, akan menjadi malaikat yang terus membacakan istighfar sampai hari kiamat. Dan inilah cara agar kita mendapatkan pahala tanpa kita kudu capek-capek. Ya, belum tentu kita punya waktu untuk belajar Quran, belum tentu kita bisa baca Quran, punya waktunya. Tapi insya Allah dengan kita titip satu sak, 10 sak, 10 sak, ini masjid, ini tempat akan selesai dan pasti akan menjadikan kebaikan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, gitunya. Nanti jamaah di negara asli, tolong nanti ada waktu, ada kesempatan ini bantuin untuk pesantren Al-Umarah yang memang masih satu desa sama kita, yang masih satu wilayah sama kita, dan ini insya Allah akan jadi amal jariah untuk kita semuanya yang sama-sama cinta dengan Al-Quran. Amin ya Allah. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد الناعمين، حمد يعفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara hati kami. Wa ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina, dan jadikan Quran sebagai cahaya hati kami. Wa jila'a humumina, dan jadikan Quran sebagai penghilang dari segala kesulitan hidup kami. Wa jila'a humumina wa dhihaba ahzanina, dan penghilang daripada kesusahan kesulitan hati kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Karamal Akrami istajib du'ana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma akrimna bi karamatil Quran wa syarrifna bi syarafatil Quran wa albisna bi khul'atil Quran wa a'idna min adzabil qabri wa adzabil nari wa min fitnatil mahya wal mamat bi hurmatil Quran wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Quran ya Arhamar Rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qul qawli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.